Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dini Atala Henfa Insyirah dari kelas 11 MIPA 2 absen 16, Alfi Nur Cahyani dari 11 MIPA 2 absen 9, Zahro Dewi Anggraini dari kelas 11 MIPA 2 absen 37, Erlang Erlangga Wati Helu dari 11 MIPA 2 absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang jinayat. Di sini jinayat dibagi menjadi dua. Yang satu definisi dan dalil hukum, yang satu jinayat pembunuhan. Oke, selanjutnya kita menuju ke definisi dan dalil hukum. Definisi jinayat. Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah. Jinayah secara bahasa adalah berbuat dosa. Juga diartikan sebagai kejahatan baik terhadap badan, harta, atau harga diri. Sedangkan secara istilah adalah menganiaya tubuh seseorang dengan tindakan yang menyebabkan kisos, maka jinayah secara istilah memiliki makna lebih khusus daripada arti secara bahasa. Dalil dan hukum jinayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Dan artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dolim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu jinayat pembunuhan. Definisi pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah, pembunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang balik dan yang dibunuh atau korban adalah orang yang baik. Beberapa contoh pembunuhan sengaja adalah memukul dengan alat yang besar dan berat, memasukkan jarum pada anggota tubuh yang rawan menyebabkan kematian seperti otak dan mata, membakar dengan api, mengubur hidup-hidup, memukul dengan tongkat kecil namun terus-menerus sampai mati, meracun, dan memasukkan ke dalam sel tanpa memberi makan dan minum sampai mati. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja atau pembunuhan serupa sengaja. Pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contohnya, mendorong seseorang yang pandai berenang ke laut, tiba-tiba ada ombak besar yang menyebabkan ia tenggelam dan mati. Jika orang yang didorong tidak pandai berenang, maka tergolong dalam pembunuhan sengaja. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga,
Perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Hukuman bagi pelaku pembunuhan, pembunuhan sengaja, hukuman akhirat. Pembunuhan sengaja hukumnya haram dan termasuk dosa besar, mendapatkan ancaman siksaan yang pedih jika tidak segera bertaubat. Hukum dunia. 1. Kisos. 2. Diat. Diat yang harus dibayar adalah diat mughalladhah atau denda berat. Diat mughalladhah harus memenuhi 3 syarat, yaitu 3 jenis unta, 30 unta hikoh, 30 unta jazah, dan 40 unta khalifah. 2. Dibayar kontan. 3. Diambilkan dari harta pembunuh. Pembunuhan seperti sengaja. Hukum akhirat. Hukum pembunuhan serupa sengaja adalah haram karena pembunuhan dilakukan dengan kesengajaan. Namun derajat dosanya lebih rendah daripada pembunuhan sengaja. Hukum dunia. Wajib membayar diat yang diambilkan dari harta ahli waris asab sahnya, ahli waris dari pihak bapak, pihak pembunuh yang pembayarannya diangsur selama 3 tahun. Adapun jenis unta dalam diat pembunuhan sengaja sama dengan jenis unta dalam diat pembunuhan sengaja. Karena itulah diat pembunuhan serupa sengaja bersifat mughalladhah dari satu sisi atau 3 jenis unta, dan mukhaffafah denda ringan dari 2 sisi, tidak diambilkan dari harta pembunuh dan tidak wajib dibayar kontan. Pembunuhan tidak sengaja. Hukum akhirat. Pembunuhan tidak sengaja tidak dosa dan tidak mendapatkan siksa karena pembunuhan tersebut tanpa ada kesengajaan dari pelaku. Hukum dunia. Wajib membayar diat yang diambilkan dari harta ahli waris asab sahnya pihak pembunuh yang pembayarannya diangsur selama 3 tahun dan bersifat mukhaffafah atau denda ringan. Adapun unta yang harus dibayar adalah 5 jenis, 20 unta bintu mukhat atau unta yang berumur 1 tahun memasuki 2 tahun, 20 unta bintu labun atau unta yang berumur 2 tahun memasuki 3 tahun, 20 unta ibnu labun, 20 unta hikoh, 20 unta hikoh, dan 20 unta jaza. Menurut ulama mazhab Syafi'i, diat dalam pembunuhan tidak sengaja terkadang menjadi diat mughalladhah. Dari sisi harus dibayar dengan 3 jenis unta. Hal ini berlaku jika 1. Pembunuhan terjadi di tanah suci Mekah. Diat yang awalnya mukhaffafah menjadi mughalladhah ketika pembunuhan terjadi di kota suci Mekah untuk memuliakan tanah suci Mekah. 2. Pembunuhan terjadi di bulan-bulan mulia, yakni Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang ketiga, yaitu korban pembunuhan merupakan mahram dari pihak pembunuh. Pembunuhan secara berkelompok. Maksud pembunuhan berkelompok adalah jenis pembunuhan disengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum kisos. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut. Yang artinya, dari Sa'id bin Musayyib bahwa Umar RA telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara tipuan di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, andaikan semua penduduk Suna'ah secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh mereka semua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'addalahu 'adzaban 'azima." Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan menyediakan azab yang besar baginya. Surat An-Nisa ayat 93. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.